Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah ada seseorang yang ingin datang kepadamu. Nanti kita lihat ya, seseorang yang datang kepadamu ini orang baik atau orang jahat, ataukah dia membawa kabar baik atau kabar buruk ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, di mana dirinya yang akan datang ya kepadamu, menghampirimu. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah kabar baikkah atau sebaliknya ya? Ataukah ini bisa energimu di mana vice versa, energinya bisa terbolak-terbalik, kamulah yang ingin datang kepadanya ya. Kita lihat dia mau datang kepadamu nih untuk apa ya? Hal baikkah atau hal burukkah ya, dimana ya kita doakan yang terbaik ya, tetapi kalau yang buruk keluar berarti untuk berjaga-jaga, jangan lihat dari sisi negatif, tetapi untuk diambil positifnya untuk bisa lebih memberikan perlindungan kepada diri kita. Oke, kita lihat untuk kartu pertama di sini ada Ace of Swords, ada Ace of Pentacles, ada Three of Cups, Queen of Swords, Knight of Swords, Five of Cups, Strike, Queen of Wands. Saya merasakan di sini energi orang-orang yang akan ya dalam tanda kutip ya, maaf di sini bukan untuk menakut-nakuti atau membuatmu marah, kecewa apa, no, tidak. Tetapi lebih ke untuk introspeksi diri juga, dan juga untuk bisa lebih waspada ya. Oke, dia mau datang di sini ya, dimana cari ribut ya. Waduh, ini yang negatif nih ya. Cari ribut nih apa ya? Di sini ada adu argumen ya. Ini ibaratkan ya, mungkin dia mau bertanya atau mau klarifikasi tapi ngegas ya. Akhirnya ya ribut gitu. Ya mungkin juga bisa kamunya ya, kalau kamu mau bertanya sesuatu, intonasinya agak-agak sedikit diperhalus ya, supaya orang juga jangan berpikir negatif ya, karena saya lihat di sini kesalahpahaman, tetapi karena emosi ya, sudah terlanjur emosi maksudnya ya, akhirnya jadilah yang tidak diinginkan gitu ya. Di sini ada pasangan ya, mungkin mau bertukar pikiran, tetapi seolah-olah kayak nanti dipikirnya kamu menyalahkan saya ya, kamu nuduh saya ya, kamu marah ya sama saya, padahal sebenarnya maksudnya mau mencari solusi dari masalah gitu. Tetapi karena sudah ngegas ya ataupun sudah tersinggung duluan, akhirnya mau tidak mau ribut ya. Ya ini harus bisa lebih up ya, dan lebih perhalus dalam ucapan. Karena terkadang kita merasa biasa aja, tapi orang sudah merasa tersinggung atau merasa cemooh gitu ya, atau diinjak harga dirinya ya. Begitu juga dengan pimpinan ya, kalau kamu sebagai pimpinan ya kamu bicaranya baik ya, ibaratkan kamu sebagai leader yang harus memberikan contoh kepada
bawahan, bukan langsung marah-marah ya, karena di sini nanti ada yang menghampiri ya, intinya entah kamu yang bos atau bos kamu yang menghampiri. Kalau kita sebagai karyawan gimana Kak Ica? Kalau sebagai karyawan ya saya lihat langsung kamu tersinggung ya, merasa bahwa wah sekarang bos marah ya, padahal sebenarnya bos nggak marah, mungkin ya intonasinya aja gitu, terus mungkin lagi banyak bad mood ataupun banyak masalah sehingga ya akhirnya ngegas ya, padahal sebenarnya dia mau mungkin bertanya ini kenapa sampai bisa terjadi gini, tapi kesannya sudah kayak marah, jadi kamu langsung ya beradu argumen lah seperti gitu ya. Di sini juga ada partner bisnis ya, mungkin dia mau klarifikasi atau mau bertanya ya, tetapi sudah ngegas ya, akhirnya sebenarnya mau cari solusi tapi malah menambah masalah. Nah ini jangan sampai ngegas ya, intonasi please ya kalian-kalian ya, jangan cepat tersinggung. Kadang-kadang kita itu berpikir negatif loh, padahal kita mau mencari solusi ujung-ujungnya menambah masalah ya. Di sini juga ada orang tua ya, mungkin orang tua maksudnya entah kamu orang tua ya, kalau kamu sebagai orang tua kamu terlalu keras kepada anak kamu, maksudnya memang baik, maksudnya memang betul ya dinasehati, tapi mungkin karena terlalu kasar ataupun terlalu galak, yang ngegas juga ya. Waduh ini kenapa semua energinya ngegas ya. Ataupun kamu yang sebagai anak, orang tuamu ngegas, kamu langsung nangis, langsung memberontak, wah orang tua aku jahat ya, padahal sebenarnya tidak. Ya kita jangan lihat dari sisi negatif ya, saya lihat di sini banyak orang yang sensitif. Kenapa ya yang sensitif? Ya, jangan dong ya. Dan saudara juga ya, mungkin ada masalah atau ya berargu argumen apa ya, ya pendapat gitu ya, akhirnya langsung ribut-ribut padahal mungkin ditegur biasa gitu kan. Dikasih tahu cuman langsung tersinggung akhirnya marah. Nah ini hati-hati untuk bisa mengontrol emosi kita ya, karena saya lihat di sini kondisinya kesalahpahaman aja karena nada bicara ya, dan ya mungkin harus bisa lebih diperhalus, ataupun ya kalau memang dia lagi emosi ya kita yang diam, kita yang netral, kita yang harus halus gitu, jangan kita juga kasar, itu bukan menyelesaikan tapi menambah gitu ya, biar dia kasar nggak apa-apa ya. Karena kamu yang mendengar tarot berarti ini readingan untuk kamu, untuk apa, supaya ke depan kamu bisa lebih bijaksana, dimana kalau ada yang ngegas kamu tetap tenang gitu ya, supaya apa, masalahnya clear gitu ya, jangan malah menambah masalah gitu. Oke. Berikutnya di sini saya merasakan ada yang mau pinjam uang ya. Bicara tentang orang yang toksik ya, atau orang yang jahat, ini bicara kenapa pinjam uang jahat Kak Ica? Karena ada beberapa yang belum mengembalikan tapi mau pinjam lagi. Nah ini ya berarti dia jahat, ataupun kamu sudah kasih pinjam tapi dia belum kembalikan, berarti dia merasa bahwa kamu itu bukan prioritas, berarti dia jahat kan, karena kamu sudah membantunya tapi pada saat kamu susah uang kamu malah nggak dibalikin, malah kamu menjadi pengemis atas uangmu. Nah ini berarti mereka jahat. Ini ada teman ya yang mau pinjam-pinjam uang, ataupun saudara sendiri loh ya. Jadi saudara itu kadang-kadang ya saling mendukung, saling membantu, tetapi ya harus tahu diri juga bahwa oh ini tetap kalau utang adalah kalau kita pinjam ini tetap harus kita bayar. Terkadang saudara merasa bahwa uang kakak saya atau uang adik saya ini adalah uangku juga. Jadi bayarnya kapan-kapan aja, toh nggak dibayar juga nggak apa-apa, itu kan kakak aku gitu, ini contoh ya. Padahal nggak tahu kakaknya ngos-ngosan cari duit itu dan lagi butuh ya, mungkin adiknya makan-makan di warung ya, kakaknya lah diet ya, kelaparan. Untuk siapa, untuk adiknya ya. Jadi ya itu termasuk kategori jahat juga, tetapi ya ini cuman untuk diantisipasi aja bahwa nanti ada yang mau datang pinjam uang. Nah kembali lagi ke dirimu bahwa apakah kamu mau pinjamkan atau tidak ya terserah lagi ya, itu keputusan dari dirimu. Intinya seperti gitu, karena ke depan akan ada yang pinjam uang, ataupun mungkin sudah ada, energinya bisa cepat bisa lambat ya, dimana orang yang sama yang belum, yang contohnya nih ya, malah di sini saya merasakan energinya, kondisinya macam contoh ya, bulan depan aku bayar ya, bulan depan, ini udah bulan depan nih contoh nih, kamu udah tunggu-tunggu, coba dong dia bayar, dia WA gitu. Contohnya ya, si A, selamat siang, terus kamu balas iya selamat siang, dengan harapan wih saya mau dibayar hutang nih, kemarin kan dia udah janji bulan ini mau bayar, ujung-ujungnya malah dia bilang bisa pinjam uang lagi nggak. Nah ini jadi kamu lagi, saya nunggu-nunggu untuk kamu bayar utang, malah kamu mau pinjam lagi, gimana sih? Nah ini ada yang seperti gitu ya. Jadi ya dia tidak memahami akan perasaanmu, dimana kamu juga lagi membutuhkan, nah gitu ya.
Ya selebihnya kembali kepada dirimu ya, mau memberikan atau tidak. Tapi itu kategori orang jahat karena tidak mengerti akan kondisimu ya, hanya mau menang sendiri. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya ya, di mana mantan mau datang untuk membuka komunikasi ya, di mana dia seolah-olah datang, seolah-olah tidak merasa punya salah, tidak pernah memberikan trauma ya, alasan-alasan mungkin lihat Instagram atau ya sosial media kamu dan komen-komen dengan harapan kamu masih mau membalasnya, masih mau menerimanya lagi ya. Dimana ya hanya silaturahmi, padahal sebenarnya ya secara tidak langsung kalau kamu mau balikan ya boleh gitu. Nah ini ada seperti gitu ya, dimana mantan ibaratkan mungkin lagi kesepian, jadi dia mau menambah korban lagi. Nah ini ada seperti gitu, dimana cuman hanya datang karena kesepian. Hati-hati ya, karena terkadang kita merasa bahwa wah dia tidak bisa hidup tanpa aku, padahal sebenarnya dia hanya kesepian. Nah ini hati-hati. Karena itu termasuk kategori orang jahat, di mana tidak minta maaf ya, tapi malah mau datang seolah-olah seenaknya saja, malah mau menambah trauma ya, datang membuka komunikasi, habis itu pergi lagi ya, menghilang tanpa jejak. Nah ini ada yang kayak gitu ya, ya artinya tidak tahu diri aja. Kalau dia minta maaf berarti dia sadar diri bahwa dia memang salah gitu, tapi ini kan seolah-olah tidak minta maaf, berarti dia tidak merasa salah, padahal kamu udah trauma, kamu udah tersakiti dengan entah tindakan atau ucapannya gitu. Dan terakhir di sini saya merasakan ada tersakiti ya dari lisan ya ataupun tindakan ya. Ini bisa dari pasangan sendiri, saudara ya, ataupun teman ya, dimana bicara tentang kalau lisan mungkin ada kata-kata yang kasar atau hinaan atau bulian, gosip ya, ataupun mungkin malah aib kamu dibongkar karena kamu sudah percaya nih, kamu curhat, tiba-tiba aib kamu dibongkar pada saat kamu lagi bermasalah dengan dirinya. Terus kalau bicara tentang tindakan ya mungkin ada pemukulan ya, ataupun mungkin dia hentak-hentak meja, banting-banting pintu, buang gelas, piring, sendok, itu sudah termasuk kasar juga ya. Walaupun mungkin kalau dibilang bukan pemukulan ke fisik, tapi ini ada juga yang fisik ya. Tetapi kayak macam buang barang itu juga sudah termasuk kategori bikin orang trauma, sakit hati gitu. Ya, karena sebenarnya dia mau pukul gitu, tapi karena dia takut, mungkin artinya dia masih berpikir bahwa jangan sampai nanti terjadi apa-apa atau bagaimana, akhirnya dia tidak bisa mengontrol emosinya dan akhirnya banting-banting barang. Nah ini akan terjadi ya, jadi hati-hati aja ya, karena saya lihat di situ orang tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya ada tindakan ya. Ini bisa KDRT ataupun ya dia melampiaskan ke benda-benda di sekitar dia, ataupun dia marah. Ini kalau bicara sudah tingkat tinggi ya, tingkat dewa ya, tingkat dewa nih udah diam, udah nggak mau tahu, nggak mau urus, sudah saya nggak mau tahu, nggak mau urus, anggap kamu nggak ada ya sudah. Karena dalam artian dia datang tapi seolah-olah dia nggak kenal kamu gitu. Macam contoh ya, kamu bertengkar dengan saudara ya atau siapa gitu atau teman ya, seolah-olah ya biasa aja pandang tapi nggak bicara, serasa orang nggak kenal gitu. Itu kan sakitnya luar biasa ya. Ataupun pasangan ya, seolah-olah tinggal bersama aja tapi cuman hidup bersama tapi tinggal bersama aja gitu, tapi untuk koneksi bicara nggak ada. Itu kan sangat-sangat luar biasa sakitnya ya, karena kondisi diam. Jadi kalau kondisi diam itu berarti kondisi dimana sudah lelah ya. Jadi kalau pasanganmu masih cerewet, pasanganmu masih bawel, bersyukurlah ya. Ataupun kakakmu masih ribut-ribut denganmu, masih menegurmu ya, walaupun secerewet-cerewetnya dia ya, itu masih tingkat baik gitu. Tetapi kalau orang ya yang kondisinya sudah diam, berarti dia sudah nggak mau tahu ya. Jadi bersyukurlah ya. Orang yang cerewet itu kadang-kadang kita bilang dia jahat ya, dia marah-marah kita, padahal sebenarnya tidak, dia peduli, cuman mungkin caranya salah ya. Orang diam-diam itu yang sebenarnya sudah nggak peduli sama kamu, tapi kamu bilang oh dia baik, dia baik gitu, dia senyum, belum tentu ya. Jadi hati-hati, jangan melihat orang atau memberikan statement orang dari cover aja ya, karena semua itu dari hati ya. Karena diam ini lebih berbahaya, karena dia sudah nggak tahu, walaupun kita sedarah, walaupun kita akrab, tapi ataupun pasangan sendiri, tapi kalau diam ya, sudah diam, sudah kayak patung, sudah nggak kenal ya, itu sakitnya luar biasa ya gitu.
gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya, di mana dirinya mungkin akan menyakiti kamu, tetapi ini bukan yang semuanya bukan untukmu ya, mungkin ada satu dua ya. Saya ambil saja secara general energi yang paling banyak ya, kondisinya ke depan yang mana akan membuatmu terluka. Jadi hati-hati, bukan berarti kamu baper atau apa, tetapi oh ternyata ada yang mau jahat sama saya nggak boleh terlalu baper, saya nggak boleh. Jadi jangan dilakukan seperti gitu ya. Jadi kalau dia diam ya kamu datang, maaf ya, saya minta maaf kalau seandainya saya pernah melakukan kesalahan gitu. Jangan kamu balas diam lagi, ya sudah berarti otomatis ya diam dengan diam ya bukan menyelesaikan masalah tapi menambah gitu. Ataupun yang tadi ya, ada yang mau klarifikasi, menegur, ya diam ya, harus bisa. Dia marah-marah atau dia lagi ngegas, kamu harus tenang gitu, jangan kamu juga balik marah. Kenapa? Kondisinya karena kamu dengar readingan ini, jadi ini khusus untuk kamu untuk bisa lebih sabar gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu lebih baik, lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Oke, saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.